Inilah jawaban Ustadz Gibran ketika ditanya langsung. Apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Ya bayangin loh, orang nanya tapi dijawab dengan seperti itu ya. Menurut lo gimana ya? Itu kan kalau gua ditanya sama orang ya, terus gua jawabnya seperti itu, gua merasa gua udah nggak menghargai orang tersebut ya. Apalagi tuh ketika di forum ya, ini kan pasti kayaknya forum ya, Mas Gibran mendatangi pondok pesantren dan panitia membuatkannya mungkin aula di situ atau ruangan di mana santri-santri pada ngumpul dan Mas Gibran menjadi narasumber, dan pasti di dalam ruangan itu terdapat orang yang lumayan banyak atau mungkin banyak kali ya. Dan si adik tadi yang bertanya itu pasti sebelum bertanya dia persiapkan mental dulu ya, karena dia mau menanya seorang Gibran ya, putra presiden, dan dia persiapkan pertanyaannya, dia atur perkataannya. Namun ternyata jawaban yang dia terima ya seperti itu ya, di luar dugaan ya, malah dianggap sebagai pertanyaan general ya, seperti kayak ngenyek gitu ya, dan malah disuruh ya udah nurut aja sama Pak Kiai. Ya bener sih ya, bener ya, memang harus nurut, tapi itu bagi gue tuh apa ya, meremehkan sekali ya. Aduh, kita lanjut lagi. Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintah pun seakan-akan nggak tahu mau bagaimana nasib kita. Mereka kata betul kamu, ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4.000-an. Berapa ya? 4.000-an kakak ya. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Aduh, nggak tahu ya gue harus ngomong apa ya. Menurut lu tuh gimana ya kawan ya? Ya, aduh, ini benar terjadi tuh. Kalau gue dengar cerita mungkin gue nggak percaya, namun gue nonton langsung jadi gue percaya bahwa hal ini tuh benar terjadi ya. Itu hostnya tuh betapa kecewanya ya mendapat pertanyaan seperti itu ya, dan juga pastinya seluruh yang hadir di situ sangat kecewa gitu ya mendapatkan jawaban seperti itu ya, karena mereka ini pasti sudah mempersiapkannya kan ya, sudah membuat mungkin tenda, kursi-kursi ya, mengatur dekorasi dan sebagainya, dan ternyata hanya mendapatkan jawaban seperti itu, dan jawabannya itu sangat meremehkan sekali menurut gue ya. Jadi yang di mata Mas Gibran ya udah lo minta bantuan kan, maka gue kasih bantuan berapa kakak nih, 4.000 ya udah, nanti orang gue datang lo dapat bantuan deh. Padahal sebenarnya orang yang hadir di situ ya pengen mendengarkan mendengarkan yang mau disampaikan Gibran gitu. Mereka mau mendengarkan pencerahan-pencerahannya Gibran, ide-idenya, gagasannya. Kok malah langsung berapa kakak, 4.000 sekian. Oh ya, ntar orang saya datang kasih bantuan ya udah, assalamualaikum. sampai hostnya langsung mengatakan cuman segitu Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Itu benar-benar aduh, kekecewaan yang luar biasa ya, sampai orang itu berani berkata begitu ya. Luar biasa ya, anak presiden lah, malum lah.
Saudara Gibran itu terpilih jadi wali kota, sampai hari ini itu udah ada yang hitung di koran-koran dan ditulis sudah 25 menteri ngadep dia, menghadap tanda kutip wali kota ya kan, dan semua proyek strategis nasional diambil oleh Solo, bahkan menganaktirikan daerah-daerah lain. Nah ini facts, ini fakta gitu ya. Ketika bicara soal program-program andalan, Gibran bicara program andalan Kota Solo, yang dia sebutkan itu bukan program-program yang dananya dari APBD kan, ngaco artinya. Termasuk soal masjid itu kan sumbangan dari luar negeri ya kan, berarti itu bukan program dia kan gitu. Nah tapi itu dimasukkan ke dalam program, jadi memang udah dipoles sedemikian rupa dan dibantu oleh ya segala daya upaya dari pusat ya, sehingga bisa terlihat sukses. Tapi itu kan nanti gini loh, orang itu tidak akan pasti akan kekejar dengan fakta-fakta. Oke ya, saudara Gibran. Itu lagi-lagi nih berita yang jadi selama Gibran menjabat wali kota, ya para menteri hadir menghadap dan proyek-proyek dikasih buat Kota Solo ya. Ini menurut penjelasan Bapak ini ya, proyek-proyek dikasih buat Kota Solo ya agar orang melihat wah hebat nih Gibran, setelah dipegang Gibran Solo begitu maju dan sebagainya. Ya, karena memang ada bantuan dari pusat yang berlebih ya, sampai menganaktirikan daerah lain ya, menurut keterangan Bapak ini ya. Luar biasa ya. Mungkin ini memang dari dulu sudah dipersiapkan untuk menjadi orang nomor 2. Oke, lanjut nih. Soal SGIE itu ditanyakan ke Gus Imin. Kalau kata Mbak Putri, ini sebenarnya istilah-istilah biasa begitu Mbak, di ekonomi syariah. Oke, saya juga mau tanya ke Mbak Putri. Kira-kira ILDP itu apa ya, Mbak Putri? Iya, kalau Mbak Putri tahu SGIE atau SGIE, kira-kira ILDP apa? Gimana caranya untuk Indonesia lebih bagus, kita butuh ILDP. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mbak Putri? Silahkan Mbak Putri. Ya, karena saya bukan cawapresnya, jadi mungkin kan Mbak itu Putri bisa sebagai jubir dari pasangan 02, tentu kalau ini pernah dibahas di forum 02, tentu seharusnya Mbak Putri paham apa itu ILDP. Ya, mungkin jadi, Mas Pipin nanti bisa memberikan teknik ini juga. Ini hal sederhana sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seharusnya memang debat cawapres tidak sekaku kemarin. Tapi ILDP kalau tidak salah Indonesia Leadership Development Program. Betul. Jadi Mbak Anies paham itu, tapi ternyata kan Mbak Putri tidak paham itu. Saya ingin katakan bahwa seharusnya 5 tahun yang lalu itu tidak terulang kemarin itu. Kalau KPU-nya antisipatif, yang kedua memang calon wakil presidennya pesertanya tidak nakal. Kan persoalannya di situ sebetulnya. Ada upaya untuk menyebab sesuatu yang seharusnya jelaskan saja dulu. Jadi Anda melihatnya ini question trap atau seperti apa? Ya betul. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya untuk menjatuhkan lawan. Dulu juga begitu. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Ngerti lo guys, maksudnya guys. Kita tidak ingin berburu di kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatang. Kita tanami kebun binatang. Kita gemukkan binatangnya. Apa itu maksudnya? Ya pokoknya intinya kebun binatangnya diperluas, binatangnya gemuk ya. Tapi nggak boleh diburu. Itulah intinya. Mungkin kali ya. Allah karim. Halo, ini siapa ini? Halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku siapa ini? Tenang saja Pak. Aku ini udah pacak tenang. Amun udah keluar saponya nelpon ini. Sapo? Saya sudah ada di sini. Gibran sendiri tidak tahu dari mana asal susu yang dia bagikan ya, karena itu dilarang oleh Bawaslu gitu, bagi-bagi di area CFD katanya ya, sesuai peraturan. Lalu beberapa dokter juga sudah mengatakan itu susu tinggi gula ya, ada polemik lah intinya di situ. Nah di sini
Kenapa Gibran nggak jawab? Menurut saya karena takut salah, karena di kiri kanannya ini banyak tim sesnya ya. Jadi mungkin takut blunder lagi ya. Ini tebakan saya, takut blunder. Jadi dia mengabaikan pertanyaan wartawan. Saya juga bingung kenapa harus bertemu wartawan kalau tidak menjawab pertanyaan wartawan ya. Ada yang bilang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja, nggak ada gagasan. Ya, emangnya apa yang salah dengan joget? Gibran tanya apa salahnya joget, langsung kena skakmat emak-emak. Indikator masyarakat sejahtera dan bahagia adalah joget, masyarakat sudah muak. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya, boleh tidak masyarakat hidup gembira? Makan siang gratis atau internet gratis? Kalau aku makan gratis. Atar, itu makan siang gratis, dapat minum gratisnya juga nggak? Ya jelas dapat lah. Itu kan ada plus susunya. Jadi makan siang gratis plus susu. Lah, kalau misalkan gue cuma dapat makan siang gratis, susu gratis, ya mendingan internet gratis dong. Serius lu? Gak pengen nih makan siang gratis? Enak banget tuh. Dari internet gratis, itu gue bisa cari makan sendiri, bisa beli susu sendiri, tanpa perlu harus pakai gratisan. Kalau aku makan gratis. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Wah, itu ya kawannya mendengarkan perkataan Profesor Rocky Gerung ini membuat darah saya tuh panas gitu ya. Program makan siang gratis ini memang iya, itu menjadikan kita seperti pengemis gitu ya, ngantri ya. Itu menghancurkan harga diri sebenarnya. Terus juga bantuan-bantuan yang sifatnya hanya ya tiap bulan, hanya beberapa duit ya. Aduh. Ya gimana ya? Apakah memang sengaja memang kita dibuat untuk seperti itu biar IQ kita tetap tidak pintar dan sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang hanya sudah dignity-nya berantakan, rendah, IQ-nya pun juga rendah gitu ya. Namun kita menduduki tanah yang kaya raya sumber daya alamnya ya. Mungkin dengan agar rakyatnya bego, jadi nggak sadar kali kalau ternyata negara kita ini sangat kaya. Ini kalau dengar-dengar seperti ini rasanya kecewa sekali ya, luar biasa kecewa. Oh ya, betul. Ini dipermasalahkan etikanya. Padahal yang melanggar etika itu bukan Mas Gibran. Siapa? Yang melanggar etika adalah Pak Usman, Hakim MK. Pamannya. Ya? Pamannya bukan Mas Gibran. Dan sidang MK. Dan sidang MK itu tidak bisa membuktikan. Ada intervensi di sana, Pak Rey, Bang Rey. Sidang MK hanya membuktikan bahwa ya ada ruang untuk intervensi dan harus dicatat sidang MK itu tidak memeriksa saksi. Ya. Anda setuju bahwa Paman Usman bersalah? Itu dulu. Dan setelah itu, Anda setuju nggak bahwa Paman Usman bersalah? Itu dulu. Saya selalu setuju dengan MK. Bukan. Jangan gini Bang Rey. Jangan satu putusan MK Bang Rey setuju kemudian yang lain enggak hanya karena itu mengakomodir. Jangan kemana-mana. Pertanyaan saya sederhana aja Bung Uki. Anda setuju nggak bahwa Paman Usman itu bersalah? Ya dia melanggar etika dan jadi kemudian ada putusan yang dibuat oleh dia itu ada penggugat lagi di MK yang harus membatalkan putusan di situ 40 ya. Kemudian
gugatan itu ditolak. Oke, kita keluar dari situ. Kalau satu hal yang menguntungkan subjektivitas bangsa itu kemudian Anda pegang, yang lain nggak Anda pegang, Anda itu sendiri berarti bagi saya udah cukup. Oke, cukup. Kalau Anda mengatakan bahwa Paman Usman itu salah, cukup. secara etik, bagi saya sudah selesai. Kita konsisten dengan tinggal Anda secara etik Pak Rey cukup. Mas Oki cukup. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, jadi gimana? Kalau menurut Anda ini memang endorsement dari Jokowi itu menakutkan kah buat 03? Ya enggak, saya barusan menikmati itu problem pengelakan dari etik-etik itu tadi. Jadi ya saya menikmati. Tapi sebenarnya persoalannya satu, Mbak, etika itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi ini masalah baik atau tidak baik. Bukan hanya masalah benar atau salah, tapi masalah pantas atau tidak pantas. Nah, secara etika saya bilang hari ini yang menjadi persoalan adalah karena yang melakukan pelanggaran semacam itu adalah keluarga presiden, dan presiden yang kemarin menyampaikan semacam itu tentu tidak ada sidang etik untuk membuktikan apakah presiden bersalah atau tidak secara etik dalam menyampaikan itu ada pada nanti. saat menjadi presiden. Kalau itu dilakukan oleh DPR saat ini belum ada, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waduh, mantri panjang nih. Kata bapakku langsung aja ke depan. Ya udah deh. Ini parah nih. Lo ada yang nyelonong siapa nih? Punten, Mamang. Woi, itu siapa sih? Gak tahu. Main robot-robot aja. Woi, lo ngapain bang robot-robot? Enggak, ini Pak, dari ayah saya langsung suruh ke sini katanya. Ya ayolah, ternyata disuruh bapaknya ke sini. Tuh lihat tuh yang di belakang antri dari awal, nggak kayak kamu langsung ke depan. Ya enggak tahu, kok tanya saya apa Anda tahu aku. Abah ini sehebat apa sih anjir? Sumpah, cok sampai joget turun tangan. Gila, gue punya pemimpin ditakutin sama satu dunia. Satu dunia, satu keluarga, deng. Tetap berdiri tegak, manis. Lawan kezoliman, lawan kecurangan. Kami anak muda dukung Bapak Anies. Semangat perubahan. Tenang Pak Jokowi, jangan panik. Saya bersama anak muda dan juga orang tua menyatakan dengan sesungguhnya akan mendukung Gibran, karena Gibran adalah gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan. Aduh, aing salah. Keheula balikan deui. Gibran Gena gerakan Ina Indonesia berna bersama Aena Anies Baswedan. Tapi ketang aing bener da eta mah singkatan hampura Pakowi. Wah, kreatif juga ya Bapak ini ya, dia buat singkatan Gibran itu Gerakan Indonesia bersama Anies Baswedan. Waduh, itu gimana kalau Gibran Pak Jokowi mendengarnya ya? Kreatif ya. Saya sedikit pun nggak takut Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Jokowi secara pribadi, ya, Jokowi secara pribadi penuhi ketentuan undang-undang ini semua, ya, cuti dan segala macam. Hari ini kita nggak bisa tahu menteri-menteri ini, termasuk Pak Prabowo, itu lagi kampanye kemarin di Semarang lagi cuti atau tidak? Sebagai Menhan atau sebagai capres, Menhan gitu apa ya? sebagai ketua umum partai? Oke. Ini blur. Ini rakyat harus tahu. Kita tidak pernah dideklar saya mau kampanye dan saya menyatakan cuti. Ingat tuh, azas bertanggung jawab dan transparansi keterbukaan. Itu perintah undang-undang. Dia harusnya mengatakan saya mau kampanye ke Semarang dan saya menyatakan cuti. Itu kan administratif. Kita nggak tahu sekarang menteri-menteri itu bicara siapa yang kasih bansos, Pak Jokowi. Terima kasih kepada Pak Jokowi. Loh, bansos itu diambil dari APBN. Saya ingin katakan lagi, Avian. Seburuk-buruknya di zaman Orde Baru, Anda mahasiswa, Anda boleh browsing tuh. Pak Harto nggak pernah kampanye untuk bahkan menggunakan jas Golkar dia nggak pernah. Dia nggak pernah menggunakan itu. Itu saja kita persoalkan luar biasa. Kenapa? Karena dia confidence. Dia masih ada menunjukkan saya kepala negara, saya pembina semua partai-partai politik yang ada. Jadi hari ini Jokowi nggak confident. Itu saja di bawahnya bermain tuh. Saya sedikit pun nggak takut Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Jokowi Ya, itu pendidikan yang bagus ya, dan itu menambah
kesadaran kita mau tanya nih para menteri ya yang kampanye keluar kota itu udah mengumumkan cuti atau tidak gitu, sudah minta cuti atau belum gitu ya. Karena kan mereka itu menteri, tugas mereka itu melayani rakyat ya. Terus kalau mereka kampanye itu berarti dia tidak bertugas melayani rakyat tuh. Kalaupun mereka mau kampanye mesti ada keterangan, harus ada, wah saya mau cuti, mengajukan ya bahwa dia akan cuti karena itu aturan administratifnya begitu. Ini kok tiba-tiba kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba ada di daerah sini, ada di daerah sono. Waduh repot memang ya.